kita ada genangan airnya, kemungkinan besar itu airnya hangat apa atis? Hangat ya. Nah kalau airnya hangat itu kemungkinan besar ya, tanamannya itu layu. Salah satunya layu, yang kedua nanti akarnya bermasalah. Apa untuk yang sistem hidroponik, walaupun walaupun cuacanya panas full, asalkan kita tanaman air di dalam tandon sama air yang mengalir itu dingin, itu kunci utamanya ini tuh. Yang pertama airnya harus dingin, wajib dingin kalau bisa kalau misal hangat ya harus di tandonnya dikasih es atau apa, atau gel atau dikasih kipas atau aerator dan seterusnya, banyak cara. Terus kemudian yang ini itu sistem rakit apung. Sistemnya rakit apung gimana? Ya mengapung. Dilihat dari luar sini kan itu kan ada styrofoam warnanya putih. Nah itu yang ngapungnya ngambang. Bawahnya apa? Bawahnya full air. Jadi tidak perlu kokopit, tidak perlu pakai media sekam. Pupuknya sama-sama abemik yang buah. Kalau yang tadi itu abemik sayur yang kita praktek melarutkan, bentuknya sama, warnanya sama, nggak ada air tuh. Sirkulasi airnya yang berbeda. Ini sistemnya rakit apung, jadi ada kotak, misal baskom, baskom, terus ada styrofoam, jadi kasih tanaman, dia ngapung. Gitu. Jadi misal ini kenapa dipilih untuk skala produksi? Dikarenakan yang pertama itu efisiensi. Dalam hal apa? Pasti itu airnya dingin. Soalnya ada styrofoam nggak mungkin kena panas, nggak mungkin tembus. Jadi pertama optimal. Yang kedua hemat tenaga dalam hal apa? Tadi kan katanya Bu Retno dan kawan-kawan kan pakainya kokopit. Kalau kokopit itu kita repot nyucinya. Habis panen kita bongkar lagi, dicuci, terus dikeringkan lagi, dipakai fungisida lagi, kemudian baru ditanam. Itu aja nggak langsung bisa ditanam, harus nunggu 1 sampai 2 minggu lagi ditanam ulang. Nah ini itu di dalamnya, di bawahnya itu genangan bak itu air semua, sama seperti yang tadi, hanya yang ini itu ada genangannya. Berarti bisa lihat akarnya, bisa nanti akarnya putih semua. Nah di dalam akarnya tadi biar akar tanaman itu terdapat oksigen, bisa menyerap oksigen, itu ada jedanya biasanya. Jedanya apa? Biasanya ada pot, pakai net pot ya Mas. Nah pakai net pot yang samping-samping itu biasanya nggak kena airnya yang di bawah. Nah itu sedikit aja kena, itu bisa membantu sirkulasi tanaman. Tuh nutrisinya main di berapa ppm? 850 sampai 1000. Nah, hampir sama dengan sayur, hanya saja pupuknya yang berbeda. Pupuk sayur sendiri, buah sendiri, terus untuk yang umbi juga ada sendiri. Terus kalau misal sayur ditaruh di buah bisa nggak masalah, cuman untuk pertumbuhannya itu kurang maksimal, karena buah kan yang pupuk buah itu kan yang diperuntukkan kan yang biar caranya buah besar kan, nggak mungkin sayur ada buahnya kan, kecuali sayur daun tadi sayur buah itu bisa pakai buah, pakai sayurnya dari awal, nanti pindah fase langsung buah dari vegetatif sayur daun terus ke generatif. Ada dua fase. Vegetatifnya buat pertumbuhan sebelum bunga sebelum bunga, terus kemudian setelah itu pembungaan pupuknya beda, baru bunga, karena dia mau fokus pembungaan. Biar apa? Biar bunganya itu nempel, kan banyak tuh melon atau cabai dan seterusnya atau tomat, lu kok buahnya rontok ya, habis buah rontok, rontoknya itu karena kurang MKP, kurang KNO3, mixnya kurang, jadi dia tidak bisa berbuah maksimal. Dan buahnya kalau misal pakai sayur daun bisa berbuah, bisa, tapi beberapa nanti ada yang rontok, beberapa ada yang nempel. Lebih bagusnya pakai yang buah seperti itu. Jadi ini sistemnya mudah ya, sistemnya tinggal ngasih air dari bak tandon, kemudian di aliran pakai pompa naik, pakai timer ya Mas? Enggak, berarti sehari muter full. Full. Oh. 8 sampai
jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pompanya hidup terus ya. Malamnya malamnya dimatikan. dimatikan. Itu Bisa Pak, pakai timer. untuk listriknya itu habis berapa per bulan? Per bulan kalau buat listrik doang itu sampai antara 500 Per bulan. oh sekali panen sampai 600 Berarti hampir 2 bulan 2 sampai setengah. 3 bulan ya. Nah, Hampir 3 bulan. Kurang lebih 500-an. Iya termasuk murah, Pak. Dapatnya soalnya sistemnya ini kan banyak. kayak di RT ngapung, jadi kalau malam misal dimatiin nggak apa. aman. Memang karena cuaca sedang dingin. Dalamnya ada airnya menggenang. Garing. Yang tadi kalau di malam dimatikan, paginya garing, Pak. Garing. Ayo Soalnya cuma NFT selebar film, setebal film, kan tipis tinggi, hanya lewat saja. Kalau ini aman, listrik mati aman. Kalau sana listrik mati, ya sing duwe nyoncong genset, wajib itu, wajib punya genset. Nonton. Ada yang ditanyakan lagi sebelum nanti salah satu yang masuk? Ini sudah pertama kali atau sudah jalan berapa kali? Halo, udah 5 langsung kali. neng greenhouse, Lima kali ini panen ya? langsung neng greenhouse. Melan terus. Neng Lodosari kok, Khusus buah. SMK 2 Kudus, Satu buah berapa kilo? Ulon terus. Ya tergantung. 2 kilo lebih. Iya, pol mentok. Iya, pol mentok, pol mentok. Di dalam ini berapa? Pol. Berapa pohon? Iya. 750 ketemu. Ya. 750 Pohon. hasil panen berapa ton? Ya kalau 1 kilo ya berarti 750 kilo. 500-an. Nah, tinggal dikalikan mau 1 kilo apa berapa. Tapi kalikan 2 kilo per pohon. Dibikin rata-rata 28 Pak. 18. Nah, itu 8 1,5 ya wis berapa ton. 5 kali 7. Oh, iku egois ya wis pasang. Siji to. Sing gak ono. 1,5 apa? Itu sing rata-rata tamat. Anu ora marai. Kali jamur. Ton. Itu juga ada egosnya baru itu. Buat pengolahan karena kalau di sini full tertutup biasanya panas. Ini kenapa inseknya? Itu biar gak panas. Kalau plastik gak di umum tanamannya bukannya bertumbuh malah mateng. Panas. Makanya dikasih ini. Ya, kalau di Bumdes paling mudah petik dua. Bisa petik dua. Paling enak itu enggak resiko dan untungnya banyak. Per kilo kemarin berapa? Kalau buat kunjungan 40.000. 40.000 per kilonya. Padahal satu buah melon sekitar 1,5 ke atas ya. Ya kurang lebih 60-an lah satu melonnya. Ini ada berapa batang tadi? 750. Tinggal dikalikan mawon, Pak. 2,5 bulan. Ada yang 3 bulan ya, Mas? Jenis Lahan segini 75 60 kali 750. Jadi Gak bisa ngitung. ya monggo dihitung. Itu ada yang ditanyakan? Masalah sistem ini nanti kalau untuk melon biasanya ada ajurnya, ada tali ke atas. Biasanya potong pucuk enggak, Mas? Potong. Nah, biasanya kalau sudah Cloning. mulai buahnya udah maksimal, dipotong ya, Mas. Biar nanti itu dipotong. Ini karena masih kecil itu atas dipotong, kemudian di bawah daunnya itu dipotong ya, Mas. Sampai buah. Fungsinya apa? Itu nutrisi langsung kena buah, bukan kena daun dulu. Ini Jadi buahnya rata-rata untuk melon hidroponik manis. kalau Manis buat banget. pompa Manisnya itu beda. 5 sampai 10 kali lipat dari melon ini yang kan ada konvensional. Iya, Ya salah saya satunya pernah itu. coba. Nah, salah satunya dia di pruning terus khusus dari nutrisi langsung ke buah. Itu pun ada tekniknya. Pembuahannya maksimal optimal tangkai berapa? Tangkai 9 sampai 14. Jadi jangan hitung daun pertama, daun kedua 3 sampai 9. Nah, 9 ke atas sampai 14 itu yang optimal. Harganya beda kan? Nek buah bisa gede-gede berarti di situ. Mas, kalau di bawah 9 biasanya kecil. Biasanya buahnya kecil. Paling atas ya nanti jenengan repot. Jangan kalau misal motong mau manis ke buah, jangan motong paling atas baru buah terus ke atas lagi daunnya sisa 5 kurang maksimal juga terus ini kan nyalain pompa doang. Kalau satu pohon Iya, tapi bisa kan dibuat harga berapa? perkawinan satu pohon kalau untuk biasanya kalau untuk produksi yang apa itu satu kemarin
Tapi misal jenengan tergantung jenisnya Bu. Kalau jenis yang mini kecil, satu pohon itu bisa 2 sampai 4. Kapasitas 900. Cuma untuk optimalnya satu biar maksimal. Pompa. Dua boleh dua. Kalau misal penasaran salah satu dari 750 tak bikin yang 10 atau yang 20 dua buah ngoten kan buat penasaran ngoten. Iya, memang kan dia sekolahan. Nah repotnya ini kalau buah itu walaupun ada greenhouse ini insect kita harus sering-sering semprot. Melon, tomat, cabai atau apa Semprot apa itu? semprot insektisida dan fungisida wajib. Walaupun nggak pakai tanah tapi untuk benihnya itu biasanya dia mempunyai apa ya, membawa virus dulu, membawa virus di benihnya itu loh Pak. Kadang beberapa benih itu ada. Nah kalau jenengan mau pakai kokopit rencana itu enaknya kalau misal kena jamur satu itu tinggal dikeluarkan, ditinggal ya, disterilkan. Kalau seperti ini kemungkinan besar repot ini pertama nguras semua air yang ada di sini sampai jebak itu debitnya banyak, literannya banyak sampai 10 kubik. Kalau dibuang percuma kan eman-eman nutrisinya ya, eman untuk nutrisinya. Nah caranya gimana ya, salah satunya itu minusnya kalau di sistem ini memang untuk produksi aman, optimal, terus bersih. Kalau kokopit salah satunya kalau kena jamur tinggal disingkirkan. Kalau ini kena jamur semua Pak, karena ini air semua dalamnya, tidak ada media sama sekali. Nggih. Dan terhubung satu tandon, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lajur. Itu satu tandon ya Mas? Satu tandon. Nah, satu tandon. Jadi kalau misal 8.000 liter. Nah, kalau ada masalah satu yang kena jamur, kalau enggak segera dilepas, kalau terindikasi jamur ya langsung dicabut aja. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya biasanya daunnya agak nguning atau ujungnya layu atau bawahnya biasanya busuk ya Mas. Akarnya, jenengan kan bisa lihat akarnya. Akar diangkat dulu kok ada kecoklatan, cabut aja. Indikasi awalnya gitu. Makanya perlu instan kita masuk terus dicek satu-satu. Jenengan sehari sekali Mas masuk. Kalau pas waktu nok ngrambake yo fokus ning jero Mas. Oh, kalau merambat, kalau perawatannya maksudnya pengecekannya kan sehari wajib ke sini ya. Oh, 2 kali malah. Pagi sama sore. Kalau buah harus inten. Melone udah besar yo sehari emang ngene kan ada fokus ngrambake. Setel pupuk, motong dan lain-lain. Kalau buah itu, kalau sayur enaknya jenengan udah situ tinggal nih ya Mas Al. Iya. Jenengan tinggal lah Mas. Tinggal sore ngecek. Nah, tinggal ngecek sore. Dia tetap sama ngeceknya. Cuma kan nggak terlalu ribet. Nah, nggak terlalu repot. Semprotnya lebih intens ini. Nah, kenapa di konvensional sama hidroponik sama-sama semprot ya itu. Kalau mau kita maksimal dalam proses panennya, hasilnya optimal ya harus disemprot. Di Jepang aja udah full greenhouse, udaranya sudah di setting, suhunya di setting, itu aja disemprot. Dan kalau misalnya lihat youtuber yang vlog di petani Jepang itu kan juga ada disemprot itu tiap minggu 2 kali. Pertama insek, kedua bunyi, bisa di mix. Tidak hanya 2, misal sudah beli inseknya 1 merek A, bunyinya merek B, sudah sampai panen ya jangan seperti itu. Rolling. Nggih, selang-seling sama kayak konvensional. Kalau nggak diselang-seling, ya nanti salah satu ada jamur atau hama itu ya ada yang Yang resisten. Nek rekom pestisida nabati apa? pesnap biasanya pakai daun mimba. Ya, dan Itu salah satunya, terus daun sirsat bisa sama daun pepaya, terus sama rendeman bawang putih. bawang putih sama kulitnya aja, Oh, kulit bawang kayak putih. bikin kulitnya aja jangan kumpul. Bukan dagingnya enggak? Bukan bawangnya, Oh, kulitnya. boleh kalau mau dagingnya Pak. Nek saya emang mending kulitnya. Itu pesnapnya banyak pesnap. Ya, pon-pon itu bisa ya. Pon-pon bisa. Cuma nggih efektifnya jenengan harus intens 1 hari sekali mungkin. Kalau di konvensional seminggu sekali bisa kok.
kalau aman, tapi rata-rata 2 hari. Kalau konvensional mah dimix semua Bu, insek merek A, B, C, D. Enggak, jadi maksudnya yang Apa? Pesnap, aplikasi Pesnap. Pesnap. Oh, iya enggak masalah. Tapi dengan catatan samping-sampingnya harus ada bunga. Orefugia. Ya, mengurangi hama yang nempel di itu. Walaupun di greenhouse pun jenengan harus ada bunga minimal. Kalau enggak Di- dan Di luar screen house-nya. bisa. Nah, kalau untuk di dalam biasanya kalau hama itu di dalam. Oh, Pohonnya itu bisa mengeluarkan hama. Hama dari apa? Dari bijinya. Biasanya ada pembawaan genetik bisa. Dari ya walaupun ini sudah tidak padat ya Bu, padat ya. Mungkin ada salah satu masuk. Kalau kutu kebul masuk, 1 minggu wis anake buruh ya Mas. Dan susah itu. Diregen aja kadang nggak mempan. dikasih tanaman apa? Kenikir, Nah, salah satunya kenikir. bunga matahari. Nah, itu salah satunya. Bunga kertas. Bunga kertas paling suka itu. Biasanya yang layu duluan. Nah, itu berarti ya mana saya seneng ngendok ning bunga kertas. Makanya kalau orang dulu kalau tani padi kan nggak ada semprot. Caranya gimana ya? Di lingkungan itu dikasih bunga semua terus ditinggal. Tahu-tahu panen. Zaman dulu gitu. Saya pelajari dari dulu. Oh ternyata gitu. Karena sekarang kan nggak mungkin. Cuacanya aja berubah-ubah, nggak menentu. Nah itu pun nanti cabangnya sebelum membuahkan itu harus dipotong semua. Cabang kanan, cabang kiri ini kalau sudah dibuahkan 9 sampai 14 ya lainnya dipotong. Difokuskan lah. Fokus. Tomat juga sama. Tomat apapun itu harusnya dipotong. Difokus. Masuk paprika juga ya? Paprika bisa nyabang paprika. Oh, paprika bisa. Tapi kalau untuk buahnya biasanya kalau maksimal ya di daun yang bawah buah diambil biar fokus ke langsung itu. Paprika paprika kan itu ada yang tinggi sampai 2 sampai 3 meter. Yang di Bali itu tinggi Pak. Jadi ambilnya ya naik. Ada jenis yang tinggi, ada yang jenis tergantung jenisnya. Cabai juga ada. Cabai yang gerombolan buahnya tingginya 3 meter juga ada. Niku ada yang ditanyakan lagi tentang sistem pengairannya sama, pupuknya sama, airnya full air tanpa ada media. Jadi nanti jenengan salah satu bisa melihat akarnya kelihatan semua. Jadi mau ngecek akar sehat, tanaman sehat, batang sehat bisa langsung kelihatan indikasinya. Oke. Pengakuan air sama ya Mas jika tadi pakai air pump yang ada kapolnya. Sama airnya sama. Di sini airnya apa? Pam ya. Pam cuma di sini bagus 130-an sama kayak yang di atas. Kalau jenengan pH-nya berapa? pH netral 7, 6,8. Nah di sini kan 6,87, 7,1, 7,2. Nanti tuh diturunkan. Ngecek pH enggak Mas? Antara 65 sampai 55 sampai 65. Tiap? Tiap? Oh, tiap hari Mas. Oh, tiap hari. Tiap Kalau hari. buah. Nek pagi kan tak matiin dong, kok di apa sirkulasi itu tiap hari ngecek. Nah, tiap hari ngecek. Tujuannya Pagi apa? dan sore. Tujuannya apa Mas? Biar nganu, misal Buah? pH-nya naik Nah. kan diturun biar standar nganu terus. Makannya itu Stabil, biar kan? cepat Stabil. stabil. Unsur hara tanaman itu penyerapan yang maksimal itu pH-nya 5,5 sampai 6,5. Loh, berarti 7 netral enggak maksimal Mas. Iya. Kalau untuk hidroponik maksimalnya ranknya itu 5,5 sampai 6,5. Itu maksimal langsung dia bisa menyerap ke akar langsung naik. Makanya pupuknya ada 13 unsur, bahkan sekarang ada yang 17 unsur. Udah ditambahkan lagi, ada untuk kekebalan tanaman pakainya silikat. Ada kayak apa? Kayak pengawet baju sama sepatu. Biasanya kan sepatu kan ada silikanya. Nah, itu ada khusus yang tanaman. Biar kebal tanaman. Jadi ini ada kutu kebulnya mati. Itu sekarang sudah ada yang mengembangkan seperti itu. Jadi misal semprotnya tadi seminggu 2 kali, kalau pakai ada silikatnya itu sudah agak meredah seperti itu. Ya repotnya kalau buah ya salah satunya ada yang nali, ada yang motong cabang ya Mas. Nanti kalau sebuah buah pun itu kalau jenengan pH-nya nggak dicek maksimal tiap hari rutin bisa crack ya Mas. Pupuknya terlalu over crack.
Karena melon kan rentan gampang crack, terus kerdil ya. Nek wis pecah kan nggak bisa maksimal. Dan nggak bisa dijual. Bisanya paling BS ada yang nampung paling beberapa ya Mas. Gitu. Kalau sudah nanti masuknya Nah, ini buatnya. Wih, iya. ada 15 apa? Ini apa ini? Badal, Obatnya. Untuk cair ya? racun, cair semua. Ini Plus EBS gitu. Jadi satu. Kalau skala produksi beda. Ini modal berapa ini? Apanya? Modal berapa? Modal. Kalau dari desa itu bikinnya 230-an juta. Di depan ada platatnya. Kayak om ini Ini umur berapa hari? Umur 2 mingguan ya Mas? 15 ya. Ini cara ngeceknya gini. Di bawah itu akarnya kelihatan. banyak ya. Iya, akarnya kelihatan. Enaknya kalau gini kan indikasinya kalau coklat atau kehitaman tinggal dicabut mawon, Pak. Tanpa ada. Enggak ada. Ini Media air tanamnya- full air. Media tanamnya pakai rock wool tadi, Ini tadi terus ya. ditaruh di net pot. Ini potnya kelihatan. Potnya hitam-hitam ini Ya, loh. betul. Potnya ukuran 7 cm ini. Ini jarak tanam berapa? Jarak tanam 35, Mas. 60. Yang sini ke sini 35, sini sama sini 60. Iya, Mas. Kali 50. 120 ya panjangnya. Berarti 30 bagi 2. Ini jaraknya 25. Tapi kan modelnya kan Zigzag. Iki Oh, jane, zigzag. efisiensi tempat, Bu. Dapatnya banyak. Zigzag ya. Nggih. Sekitar 30-an kalau zigzag. Jaraknya gini 25 ini. Oh, ini 25. Ini dia ada 40. Oh, 40. 30-an. 35. 35 ya. Jarak sama sini kan 25. Ini sama sini 25, ini sama sini. 40-an ya. Kalau sini 80, Mas. Buat jalan. Ini apa ini? Ini mejanya kan Pak. Kayak terpal. Namanya apa sih kok lalu? Apa Mas? Ini. Plastik. Apa ya? Siapa ini? Bata ini loh, bata ini terus dibuntel plastik. Dibel plastik terus ini kolam. nah, kolam terus ini apa sih jenis? Oh, berarti benar-benar steril ya. Iya. Ini ada semua orang boleh masuk kalau untuk produksi. Kalau sudah panen bisa. Ini mulai dipangkas nanti umur berapa? Dipangkas itu kalau buahnya sudah maksimal. Kalau ada cabang gini, ini kan belum ada cabang. Ini ada bunga, ini berarti nanti Dibuang. diambil. Buang ya. Nanti biasanya kurang lebih segini itu ada cabang. Sudah ada banyak cabang baru dipotong cabang. Oh, Nanti, berarti yang naik ke atas saja yang di Iya. itu ya. nah jenengan Coba. ngitungnya, Apa batang utama ya? iya batang utama. Ngitungnya itu kan 9-nya dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di sini. Kurang lebih nanti melonnya ditarik di sini segini, di sini. Sampai 14-nya ya dihitung 9 sampai 14. Maksimalnya. 15 ke atas. Nanti repot. Naiknya terlalu tinggi. Oh, berarti anu ya, Gantungan. Gantungan apa? Ya enggak. Ojol. Cabang-cabang yang muncul tuh dipotong cuma Iya, mun- satu. satu Utama. utama atau Yang itu utama, ya. pruning. Terus buahnya yang dibesarkan nanti setelah daun yang ke 9 sama 9 14. 9 atau 14. Gitu. Itu pun nggak boleh langsung dipotong bawahnya. Kalau dipotong bawahnya, ya nanti nggak bisa besar. Melonnya segini-segini. Kalau dipotong itu yang sudah maksimal, kiranya sudah maksimal, mau di manis ke atau di apa dimaksimalkan buahnya sudah cukup, baru dipotong itu nih. Nah, baru ke atas. Oh, dipotong Nah, jangan motong baru duluan. baru dipotong daunnya. Nggih, Yang di bawah itu ya, tadi dari yang bawah ke
Sem- bunga. 9 ke bawah ya. Nggih, Hmm. itu. Cabangnya yang atas biasanya ya dipotong, terus nanti kalau sampai atas karena wis maksimal potong. Dan enggak Daun 35.